Bukan demo ya, saya luruskan dulu aspirasi yang disampaikan oleh para pedagang dan juga tukang ojek yang mangkal di pasar sentral, yang menyampaikan aspirasi agar mereka mendapatkan kebijakan-kebijakan khusus dari dinas dan pemerintah untuk pembayaran retribusi parkir. Itu yang pertama. Yang kedua, kemacetan ataupun antrian yang dirasakan oleh para pedagang maupun oleh pengunjung di pasar sentral. Jadi untuk dua masukan itu, dua aspirasi yang disampaikan ini, kebijakan untuk para pedagang maupun ojek yang ada di pasar sentral maupun yang ada di luar pasar sentral, kebijakan dari kami adalah mereka tetap membayarkan retribusi selama 1 kali masuk. Jadi ojek yang mangkal di pasar sentral maupun yang dari luar mengantar pengunjung masuk ke pasar sentral, mereka hanya membayar 1 kali. Nanti untuk masuk kedua dan ketiga dan seterusnya, mereka diberikan kebijakan untuk lewat, untuk tidak membayar. Baik itu para pedagang yang berjualan di pasar sentral maupun tukang ojek yang mangkal di pasar sentral maupun ojek yang mengantar pengunjung atau pedagang yang berjualan di pasar sentral. Kita punya portal otomatis ini kan mulai beraktivitas atau mulai beroperasi mulai dari pukul 8 pagi. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam atau jam 9 malam. Tergantung jumlah pengunjung di malam hari. Oleh sebab itu, kebijakan ini kita berikan dengan nanti akan mempersiapkan stiker dan juga data yang lengkap dengan nomor DS atau plat mobil dan motor yang digunakan oleh para pedagang dan juga oleh para ojek yang ada di pasar sentral. Itu harus diinput semua ke dalam sistem, karena sistem ini tersistem semua. Ketika ojek atau pedagang itu mengambil karcis di pintu portal masuk, itu akan terdeteksi terbaca di portal pintu keluar, terekam oleh CCTV di pintu keluar, sehingga karcis ini tidak boleh hilang dan nanti pada saat keluar karcis ini ditunjukkan kepada petugas portal pintu keluar untuk pembayaran. Karcis tersebut akan di-scan dan portal akan otomatis terbuka, sehingga setelah pembayaran dan langsung keluar. Untuk para tukang ojek yang ada di pasar sentral maupun pedagang yang aktivitasnya cukup padat, cukup banyak keluar masuk di pasar sentral kurang lebih 3-4 kali, 5 kali ataupun 6 kali, nah itu mereka hanya membayar retribusi sekali. Sehingga untuk ojek-ojek yang di luar juga yang masuk ke pasar sentral, yang di luar dari pasar sentral yang mengantar pengunjung ataupun masyarakat yang berjualan atau berbelanja di pasar sentral, itu pun kebijakannya hanya sekali. Nah, sistemnya nanti kita akan siapkan stiker kepada mereka, tetapi tetap akan wajib untuk mengambil karcis di pintu masuk, karena karcis di pintu masuk itu mau 10 kali masuk di pintu masuk, 10 kali ojek atau pedagang itu masuk di pintu masuk di pasar sentral, tetap wajib mengambil karcis, karena karcis itu nanti akan dipakai scan di pintu keluar sehingga portal itu bisa terbuka. Oleh sebab itu, kebijakan ini kita berikan kepada pedagang, para tukang ojek di pasar sentral maupun para tukang ojek yang ada di luar pasar sentral. Kemudian yang kedua, antrian. Antrian ini di mana-mana pun kita yang sudah pernah keluar daerah pasti tahu bagaimana sistem penggunaan ataupun sistem antrian di portal otomatis. Tidak mungkin kita serobot ataupun kita tergesa-gesa harus cepat keluar, karena kita butuh waktu sekitar 20 sampai 30 detik untuk satu kendaraan, baik itu motor maupun mobil. Apalagi kalau ada kendaraan atau pengunjung yang karcisnya hilang. Nah, ini tentu kita harus buka manual portal otomatis sehingga portal itu bisa terbuka dan kebijakan kita untuk mengeluarkan pengunjung tersebut. Nah, oleh sebab itu semua pengunjung yang masuk di pasar sentral wajib menjaga karcis dengan baik, jangan sampai hilang. Kalau hilang otomatis akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dibuka secara manual, kurang lebih 40 detik untuk portal itu bisa terbuka dan pengunjung itu bisa keluar. Tetapi kalau
karcis itu disimpan dengan baik dan pada saat pintu keluar sudah dilakukan pembayaran, itu kurang lebih 20 detik. 20 detik kendaraan sudah bisa keluar. Nah, antrian yang cukup panjang ini kita akan berikan kebijakan. Kebijakan kita adalah palang portal kita akan buka. Kita akan buka dan teman-teman security maupun petugas biro tagih akan memberikan kesempatan secepatnya untuk para pedagang atau pengunjung yang siap untuk membayar. Nah, begitu juga dengan kesiapan dari para pengunjung. Sudah mempersiapkan stiker, sudah mempersiapkan karcis untuk pembayaran dan juga sudah mempersiapkan uang receh untuk pembayaran retribusi. Pak, yang itu dibuka pasti akan hanya di sini, mempercepat. kan? Yang dibukanya di sini, sana tidak. Dibuka di pintu masuk dan pintu keluar. Sehingga kalau di pintu masuk kurang lebih 10 detik. Itu pengunjung masuk, motor atau mobil masuk kurang lebih 10 detik mengambil karcis. Ketika karcis sudah keluar, tekan tombol dan karcis sudah keluar, otomatis palang portal akan terbuka. Ketika lewat, palang portal akan tertutup. Nah, ini kita kebijakannya untuk tidak terjadi kemacetan atau antrian, palang portal itu kita buka. Kita buka, tetapi karcis tetap kita siapkan untuk dibagikan kepada pengunjung. Sehingga tidak terjadi antrian, kurang lebih 5 detik itu sudah selesai. Tidak terjadi antrian. Artinya mereka tidak menekan tombol lagi untuk menunggu karcis, tapi sudah disiapkan oleh security untuk lebih cepat karcis itu dibagikan kepada pengunjung sehingga langsung bisa masuk. Begitu juga di pintu keluar. Di pintu keluar juga kita harapkan karcis yang diambil di portal pintu masuk itu sudah disiapkan dengan uang receh sehingga mempercepat untuk pembayaran dan melakukan scan dan bisa keluar. Nah, portal tetap kita buka. Portal pintu masuk dan portal pintu keluar kita buka. Tetapi dalam situasi antrian yang panjang. Tetapi kalau tidak ada antrian yang cukup panjang, tetap kita aktifkan seperti biasa. Hal ini juga untuk menjaga maintenance daripada perawatan mesin. Karena kalau kita mau menggunakan manual terus, kasihan mesin ini nanti tidak akan bertahan selama 1 bulan. Sedangkan ini kita baru melakukan aktivitas menggunakan portal otomatis dengan teknologi sistem yang terintegrasi semua, sehingga kita harap kesadaran maupun pengertian dari para pengunjung di pasar sentral untuk tetap mematuhi antrian. Tapi kebijakan-kebijakan dari kami juga untuk memberikan kelonggaran kepada masyarakat, kepada pedagang, kepada ojek, itu tetap kita berikan. Operasi portal otomatis dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jam 8 malam itu di portal pintu masuk sudah ditutup. Karena sesuai dengan kesepakatan bersama PSBB, kita tetap mematuhi aturan protokol kesehatan dan juga mengikuti kesepakatan yang sudah disepakati bahwa pasar sentral hanya beroperasi sampai jam 8 malam. Aktivitas pembersihan, beres-beres untuk meninggalkan pasar sentral itu sampai jam 9 malam. Sehingga di portal pintu masuk itu portal manual maupun portal otomatis sudah kita tutup dari jam 8 malam. Kemudian untuk aktivitas pedagang dan juga pengunjung yang masih ada di pasar sentral di atas jam 8 malam, kita batasi sampai jam 9 malam itu sudah harus keluar semua. Sehingga di portal pintu keluar itu juga jam 9 malam tepat kita sudah tutup.